Bab 8. Lin Mengyao. Setelah meminta sekretaris untuk mengatur ulang posisi Yeven, bibir Surwoksu membentuk senyuman. Sudah kuduga, dia idiot. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan asisten, dan dia hanya bersenang-senang. Departemen Pemasaran. Yeven mengikuti sekretaris sepanjang jalan. Ada banyak wanita cantik di Departemen Pemasaran, dengan berbagai gaya. Apakah mereka gadis muda, wanita yang mendominasi, atau wanita muda yang menawan? Di mana departemen pemasarannya? Ini surga. Apakah istrinya mengatur dirinya sendiri di sini untuk mengujinya? Apakah Yeven tipe orang yang tidak tahan ujian? Ya. Melihat tatapan piki Yeven, sekretaris itu mencibir dan berkata, "Bagaimana? Kamu belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik?" Yeven mengangguk berulang kali. Dia dibesarkan di desa dan belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Sekretaris itu memperkenalkan sambil tersenyum. Subgrup kami adalah salah satu dari 5 perusahaan teratas di kota Jianghan. Bisnis utama perusahaan kami adalah produk kecantikan dan perawatan kecantikan. Penampilan adalah salah satu kriteria penerimaan perusahaan kami. Dan mereka yang dapat bergabung dengan perusahaan adalah talenta elit. Banyak sekali orang di luar yang ingin bergabung dengan perusahaan kami. Kamu juga beruntung. Aku bahkan belum bertemu orang baru. Dan dia dipromosikan di hari pertama kerja. Apalagi dipromosikan dari satpam menjadi asisten di departemen pemasaran. Katakan sejujurnya, apakah Anda kerabat direktur? Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk memukul seseorang tidak hanya tidak mendapatkan denda, tetapi juga mendapatkan promosi. Yeven mendengar ini dan berbisik. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Jangan beritahu orang lain. Sebenarnya, saya adalah suami direktur Anda. PVFT. Sekretaris itu geli dengan kata-kata Yeven. Sudah kubilang, kamu kalau berbohong yang lebih masuk akal saja. Saya pikir kamu pasti sanak saudara dari keluarga direktur dan di sini untuk mencari pengalaman kerja. Meski posisi asisten membutuhkan kerja keras, namun posisi ini bisa dipromosikan dengan sangat cepat, dan banyak orang hanya bisa memimpikannya. Mungkin dalam waktu dekat Anda akan menjadi kepala departemen pemasaran. Yeven tersenyum dan berkata, apa sulitnya mengelola begitu banyak wanita cantik? Belum terlambat bagiku untuk bahagia. Mengelola wanita cantik? Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang asisten? Sekretaris itu tampak curiga. Apa maksudmu? Yeven bingung dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kantor atasan Anda, manajer Lin, ada di depan Anda. Anda harus check-in hari ini dan memahaminya. Kemudian Anda akan resmi berangkat kerja besok. Ngomong-ngomong, temperamen manajer Lin tidak terlalu baik. Jadi kamu berdoalah untuk dirimu sendiri. Setelah menjelaskan kepada Yeven, sekretaris itu berbalik dan pergi. Yeven datang ke pintu kantor manajer dengan cemas dan mengetuk pintu. Masuk. Suara acuh tak acuh datang dari dalam pintu, membuat orang merasa terasing dari jarak ribuan mil. Yeven dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Apa yang dilihatnya adalah kecantikan profesional dengan kuncir kuda dan jas hitam dengan rok pinggul duduk di belakang meja. Manajer Lin, saya di sini untuk melapor. Si cantik profesional menatap Yeven, matanya acuh tak acuh, membuat orang merasa jauh. Dan dia juga memiliki rasa arogansi. Perasaan pertama Yeven adalah bahwa orang ini lebih sulit dihadapi daripada Surwoksu. Apakah Anda asisten baru yang ditunjuk oleh Presiden Su? Lin Mengyao memandang Yeven dari atas ke bawah, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia merasa bahwa Yeven memberinya perasaan yang akrab. Mengambil informasi Yeven dan melihatnya sekilas. Kabupaten Yunmeng, Desa Guangshui, Yeven. Lin Mengyao tampak serius dan menatap Yeven lagi. Apakah kamu Shou Fanfan? Siapa kamu dan bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Yeven tampak bingung. Aku kakakmu Mengyao. Kenapa kamu tidak ingat? Lin Mengyao tersenyum. Sangat berbeda dari penampilannya yang dingin tadi.
Gambaran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terlintas di benak Yeven, termasuk seorang gadis kecil yang mengikutinya sepanjang hari. Ketika mereka masih muda, mereka memanjat pohon, menggembalakan ternak, dan menangkap kepiting bersama. Suatu kali, Lin Mengyao secara tidak sengaja digigit ular di pantatnya, dan Yeven menolongnya. Yeven memandang Lin Mengyao dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Lin Mengyao tersenyum dan berkata, menurutmu aku tidak cantik sebelumnya? Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah kembang desa yang kami kenali. Aku diam-diam menangis lama sekali setelah kamu pergi. Kamu membual saja. Lin Mengyao berkata dengan marah, tetapi dengan senyuman di bibirnya, seolah dia telah memikirkan sesuatu yang indah. Dasar, mulutmu tidak berubah sama sekali. Masih suka membual. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang bekerja di sini? Atau apakah Presiden Su secara pribadi menunjukmu sebagai asisten? Yeven melihat sekeliling, dan seolah-olah dia takut ketahuan, dia berbisik di telinga Lin Mengyao. Aku hanya memberitahumu, kamu tidak boleh menyebarkan berita. Sebenarnya, aku adalah sugar baby yang dipelihara direktur. Lin Mengyao memutar matanya ke langit dan berkata dengan marah. Mimpi yang bagus sekali. Direktur akan menyukaimu. Lupakan saja. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Saudari Mengyao, demi kenangan masa kecil kita, kamu harus lebih menjagaku mulai sekarang. Mudah untuk dibicarakan. Lin Mengyao tampak seperti kakak perempuan. Yeven bertanya dengan gembira. Ngomong-ngomong, Sister Mengyao, apa yang asistennya lakukan setiap hari? Lin Mengyao tertegun dan berkata dengan marah. Apakah Direktur Su tidak memberitahu Anda waktu dia mengaturnya untuk Anda? Yeven menggelengkan kepalanya dan berkata. Asistennya harus menjadi pemimpin atau semacamnya, kan? Pemimpin? Anda terlalu banyak berpikir. Yang perlu Anda lakukan setiap hari hanyalah mengatur dokumen untuk saya, menyajikan teh dan air untuk saya, membersihkan, dan sebagainya. Anda juga bertanggung jawab atas sanitasi Departemen Pemasaran. Sederhananya, Anda adalah pengasuh penuh waktu untuk seluruh Departemen Pemasaran. Kepala Yeven dipenuhi benang hitam. Istrinya masih menipunya. Bagus Surwoksu. Saya, Yeven, telah mencatat akun ini. Yeven berbalik dan membuat pandangan seperti labu pahit dan berkata. Saudari Mengyao, lihat bagaimana saya bisa melakukan ini dengan tangan dan kaki saya yang kurus. Apakah menurut Anda ada posisi lain untuk saya? Tidak. Anda diatur oleh direktur sendiri. Saya tidak dapat memindahkan Anda ke posisi lain karena direktur akan mendapat masalah dengan itu. Saudari Mengyao, demi aku menghisap bisa ular untukmu. Kenapa kamu tidak merekrut asisten lain untuk berbagi beban denganku? Saat dia berbicara, Yeven menarik lengan baju Lin Mengyao dengan tatapan menyedihkan. Wajah Lin Mengyao memerah dan dia berkata dengan genit. Jangan menyebutkan hal itu lagi, atau aku akan memintamu untuk membersihkan toilet. Memikirkan adegan aslinya, sungguh memalukan. Saat ini, pintu terbuka dan Surwoksu masuk. Yeven, datanglah ke kantorku. Melihat penampilan Yeven sebelum dia selesai berbicara, wajah Surwoksu tiba-tiba menjadi dingin, dan ledakan kemarahan muncul di hatinya tanpa alasan. Adegan itu tampak agak canggung. Su, Direktur Su! Lin Mengyao sangat malu hingga dia hampir menggali 3 kamar dan 1 ruang tamu dengan jari kaki di tanah. Surwoksu memandang Yeven dengan dingin dan berkata, Yeven, aku memintamu untuk bekerja, bukan merayu perempuan. Yeven dengan cepat menjelaskan. Direktur Su, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya? Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu sekarang. Segera datang ke kantorku. Setelah mengatakan itu, Surwoksu pergi tanpa menoleh ke belakang. Yeven dengan cepat mengikutinya. Lin Mengyao terlihat sedikit jelek saat melihat kedua orang itu pergi. Apakah yang dikatakan Yeven benar?
Apakah dia benar-benar sugar baby yang dipelihara oleh Direktur Su? Kalau tidak, mengapa Tuan Su bereaksi seperti ini? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Lin Mengyao merasa dia menjadi gila dan memikirkan bagaimana menjelaskannya. Kantor manajer umum. Begitu Ye Fen mengikuti Surwoksu masuk, seorang wanita mengenakan rompi putih dan rok ketat. Kerah kelima dalam berwarna hitam sedang menunggu di dalam. Feminin dan elegan. Garis leher kelima dalam memperlihatkan garis dada yang menawan, dan rok mini yang ketat menguraikan lekuk tubuh yang sempurna, yang terlihat sangat menawan. Ye Fen memberinya peringkat tinggi sebesar 9 poin. Tetapi dia selalu merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Terima kasih atas jasa penyelamatan hidup Anda terakhir kali. Luo Feifei berkata dan mengulurkan tangannya dengan sopan. Baru kemudian Ye Fen ingat bahwa ini bukankah wanita yang dia selamatkan terakhir kali, dan dia juga mengulurkan tangan untuk menjabatnya dengan lembut. Saat menyelamatkan orang, mereka berlumuran darah. Ye Fen tidak melihatnya dengan jelas, dan dia tidak peduli setelah menyelamatkan orang. Sebagai seorang dokter, adalah tugasku untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Anda terlalu sungkan, kata Ye Fen dengan rendah hati. Surwoksu di samping memutar matanya dan hampir memutar matanya ke langit. Orang bilang kamu gemuk dan kamu masih kehabisan nafas, ke surga sekalian. Tuan Ye, ini sedikit dari kebaikan saya. Mohon terimalah. Luo Feifei mengeluarkan cek yang telah disiapkan sebesar 50 juta dan membagikannya dengan hormat. Surwoksu di samping tercengang saat melihat ini.